Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi atau media pembelajaran yang telah saya buat dengan materi mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain menjadi lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi tiga, yaitu mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial lateral. Dan mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu ke atas yang disebut dengan social climbing, ke bawah disebut dengan social sinking. Akan kita bahas satu persatu ya, social climbing dan social sinking. Mobilitas sosial ke atas atau social climbing merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Contoh, pernahkah kamu mendengar berita yang cukup viral di Indonesia mengenai kisah perempuan berprestasi bernama Raini yang merupakan anak dari tukang becak? Raini berasal dari kota Semarang yang bukan dari keluarga terpandang ataupun kaya. Ia menjadi lulusan terbaik di UNES dengan IPK 3,98 yang kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 melalui beasiswa LPDP di Universitas Birmingham di Inggris. Dan ia mampu mengubah posisi sosial diri dan keluarganya, dan sekarang menjadi dosen. Yang kedua, mortalitas vertikal ke bawah yang disebut dengan social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak psikis bagi seseorang karena ada perubahan hak dan kewajibannya. Masih ingatkah kamu mantan Ketua DPR RI Setia Novanto yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi EKTP? Karena kasusnya tersebut, maka ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Berikut video kasus Saham di Freeport bukanlah kasus pertama bagi Ketua DPR Setia Novanto. Politikus dari Partai Golkar itu setidaknya pernah terlibat dalam 6 perkara besar, namun selalu berhasil lolos dari jerat hukum. Ya, akankah pengakuan Menteri SDM Sudirman Said mengakhiri kiprah Setia Novanto di panggung politik Indonesia? Kasus dugaan korupsi Sesi Bank Bali, pengalihan hak piutang PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia tahun 1999, kerugian negara 546 miliar rupiah. Kasus kedua adalah kasus Pon Riau tahun 2012. Gubernur Riau Rusli Zainal yang kini menjadi terpidana korupsi menyediakan dana lobi 3,9 miliar rupiah untuk mendapatkan dana tambahan sekitar 250 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pon Riau. Kasus ketiga yaitu penyelundupan 60.000 ton beras Vietnam, kerugian negara sekitar 25,4 miliar rupiah. Kasus keempat, proyek IKTP, terpidana M. Nazarudin menyebut keterlibatan Setia Novanto dalam proyek IKTP di Kemendagri. Selanjutnya mengancam membunuh M. Nazarudin. Muhammad Nazarudin menyebut mendapatkan ancaman pembunuhan dari Setia Novanto soal korupsi IKTP. Kasus selanjutnya yaitu Trump Gate. Setia Novanto dan Fadlizon hadir dalam konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah-tengah kunjungan DPR ke Amerika. Selanjutnya, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Selanjutnya, mobilitas sosial lateral merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial lateral permanen dan mobilitas sosial lateral tidak permanen. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor pendorong mobilitas sosial.
A. Perubahan kondisi sosial, di mana struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan diri dari dalam dan dari luar masyarakat. B. Ekspansi teritorial dan gerak populasi. Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan ciri fleksibilitas, struktur stratifikasi, dan mobilitas sosial. C. Komunikasi yang bebas. Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antar strata yang beraneka ragam memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka yang akan menghalangi mobilitas sosial. D. Pembagian kerja. Besarnya kemungkinan dari terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan sangat dispesialisasikan, maka mobilitas sosial menjadi kuat dan memudahkan orang bergerak dari satu strata ke strata yang lain. Karena spesialisasi ini, pekerjaan menuntut keterampilan yang khusus. Yang kedua, faktor penghambat dari mobilitas sosial. A. Perbedaan rasial, seperti yang terjadi di Afrika Selatan, bahwa di mana ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam. B. Agama, yang terjadi di India yang menggunakan sistem kasta. C. Diskriminasi kelas. D. Kemiskinan, dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. E. Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, dan status sosial juga. 4. Saluran-saluran mobilitas sosial. A. Pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya, lembakan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh. B. Organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama Ir Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. C. Organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Kalian tentu memiliki koperasi di sekolahmu. Apa tujuan didirikan organisasi koperasi? Tentu untuk menyejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. D. Organisasi profesi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan organisasi profesi lainnya. Dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Dampak positif. Yang pertama, mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan nasional ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, apabila penyesuaian dapat dilakukan, maka akan meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif. Yang pertama, dapat menimbulkan terjadinya berbagai jenis konflik, baik konflik antar kelas, antar kelompok sosial, maupun antar generasi. Yang kedua, dapat menyebabkan gangguan psikologis akibat ketidakmampuan dalam menghadapi mobilitas sosial.